Jadi di akhir season 2 kemarin, Kekaisaran Tsukasa dan Kerajaan Sains akhirnya bersatu. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah untuk mengungkap misteri pembatuan. Mereka akan menyeberangi lautan untuk mencapai sisi bumi yang lain. Dan karena mereka menyeberangi lautan, tentu mereka membutuhkan kapal. Di sini Gen membuat sebuah lomba. Jadi siapapun dipersilahkan untuk membuat kapal rancangannya sendiri. Maksudnya dalam bentuk gambar. Dan kapal dengan model terbaik yang akan dipilih. Di sini Magma terlihat sangat bersemangat. Setelah kematian Tsukasa, dia merasa menjadi orang yang terkuat. Tekad dia untuk menjadi pemimpin kembali berkobar. Pertama-tama dia ingin diakui lewat perlombaan membuat desain kapal ini. Malam harinya kemudian Magma menyuruh seseorang bernama Namari untuk menggambar desain kapal untuknya. Di sana dia juga bersama Mental. Mental memberikan ide kepada Magma untuk membunuh Senku saja. Dan dengan begitu, Magma bisa menjadi pemimpin. Tapi Magma menolak ide ini karena dia pernah diselamatkan oleh Senku. Ternyata pembicaraan mereka ini didengar oleh Yo. Yo sepertinya juga termotivasi untuk membuat kapal versinya sendiri. Keesokan harinya perlombaan yang sesungguhnya dimulai. Di sini terdapat 3 peserta, yaitu Senku, Magma, dan Yo. Yo merasa sombong dengan desain kapal buatannya, tapi sebelum dia menunjukkan kapal buatannya, dia mempersilahkan Magma untuk menunjukkan hasilnya terlebih dahulu. Magma kemudian menempelkan gambarnya di sebuah batu. Terlihat kapal buatannya ini mirip dengan kapal nelayan, tapi ukurannya lebih besar dan juga di atasnya ada sebuah gubuk kecil. Yo kaget bukan main melihat desain kapal ini. Dia tidak menyangka manusia primitif seperti Magma mempunyai ide yang luar biasa seperti ini. Di sisi lain, Kaseki dan Ginro juga menganggap desain ini sangatlah keren. Sekarang giliran Yo yang menunjukkan kapal buatannya. Tapi dia merasa insecure karena kapal buatannya cuma sampan dari batang kayu yang diikat. Dia sebenarnya ingin menyembunyikan sampan buatannya, tapi Suika malah menemukan sampan ini. Tamat sudah kamu Yo. Sementara itu Senku melihat desain buatan Magma. Senku terkesan dengan ide Magma yang layar kapalnya menggunakan jerami. Karena dengan layar berbahan jerami, sudah terbukti bisa berfungsi dengan bagus, walaupun di kondisi cuaca yang buruk. Kemudian Senku mengeluarkan desain kapal buatannya. Terlihat kapal ini menggunakan bentuk kapal modern. Magma dan Yo sampai terdiam melihat desain buatan Senku. Dan dari belakang, Kaseki, Ginro, dan Tetsuya langsung setuju dengan desain buatan Senku ini. Dan sudah diputuskan mereka akan membuat kapal sesuai dengan apa yang Senku gambar. Di sini Chrome berpikir butuh waktu berapa ratus tahun untuk menyelesaikan kapal sebagus ini. Kaseki juga berandai-andai jika saja ada banyak tenaga manusia. Namun mereka lupa kalau sekarang sudah ada banyak manusia yang bangkit. Terlebih yang bangkit dari Kekaisaran Tsukasa, kebanyakan dari mereka adalah orang yang kuat. Hari itu juga mereka mulai membangun kapal impian ini. Mereka sudah menebang pohon cukup banyak. Dan mereka sudah berhasil membuat kerangka awal kapal ini. Di tempat lain, Gen, Kohaku, dan Ukyo mereka mengangkut beberapa bahan untuk membuat kapal ini. Di perjalanan, Ukyo bertanya kepada Gen, kenapa dia membuat lomba itu jika pemenangnya sudah pasti Senku. Gen menjawab, lomba ini sengaja dibuat untuk menunjukkan kemampuan Senku. Karena tanpa adanya pemimpin yang hebat, maka orang-orang tidak akan mau bersatu. Gen juga sudah tahu bagaimana sifat Senku. Bagi Senku, semakin banyak manusia itu sama dengan kekuatan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, jika kau melakukannya sendiri akan terasa berat, tapi jika melakukannya bersama-sama maka akan terasa ringan. Di sisi lain, terlihat Minami yang masih belum bisa move on setelah kepergian Tsukasa. Kemudian Senku mendekatinya dan meminta sebuah bantuan. Senku ingin Minami memilih seseorang untuk dibangkitkan, dan Senku menginginkan seorang kapten kapal. Minami langsung bersemangat setelah mendengar hal ini.
Sebagai mantan reporter, Minami tahu informasi tentang banyak orang. Oleh karena itu, Senku mempercayainya untuk menemukan seorang nahkoda terhebat dalam sejarah manusia. Kemudian Senku, Taiju, Minami, Kohaku, Magma, dan Nikki, mereka menyeberangi lautan untuk mencari orang ini. Mereka menggunakan sebuah kapal layar kecil. Di perjalanan ini, Nikki bertanya kepada Minami, jika dia adalah nahkoda dari era modern, apakah dia bisa mengemudikan kapal layar? Karena kapal yang akan mereka buat adalah kapal layar, bukan kapal yang full mesin seperti kapal pesiar. Tiba-tiba Minami mengingat masa lalu. Dia pernah bertemu seorang nahkoda. Tanpa sadar Minami menyebutkan nama Ryusu, tapi dia tidak melanjutkan omongannya. Setelah berlabuh, mereka mencari lokasi sekolah bernama Akademi Nanami. Nanami sendiri bisa diartikan sebagai 7 samudra. Akademi ini adalah sekolah pelayaran yang cukup besar pada masanya. Mereka akan mencari salah satu murid dari akademi ini. Kemudian mereka melakukan penggalian di sana. Ini saatnya tim gorila beraksi. Kemudian Kohaku, Taiju, Magma, dan Nikki, mereka berempat menggali tanah di sana. Akhirnya setelah beberapa jam, mereka berhasil mengumpulkan banyak patung. Dan di antara banyak patung ini, Minami melihat patung orang bernama Ryusui. Kali ini dia mengatakan namanya dengan jelas, tapi Minami menunjukkan ekspresi panik. Dia meminta untuk tidak membangkitkan orang ini. Tapi karena keceplosan tadi, Senku akhirnya tertarik dengan orang bernama Ryusui ini. Kemudian Minami menjelaskan siapa itu Ryusui. Jadi di masa lalu, ada sebuah keluarga konglomerat. Mereka memiliki perusahaan yang dikenal dengan Korporasi Nanami. Keluarga ini juga yang memiliki Akademi Pelayaran Nanami. Konon katanya jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 200 triliun yen. Dan anak dari keluarga konglomerat ini adalah Nanami Ryusui. Dari kecil dia sudah suka mengoleksi kapal dan mobil dalam botol. Dan karena dia tidak puas, dia akhirnya membeli kapal layar yang asli. Dan sejak dia SMP, dia sering berlayar sendirian mengelilingi dunia. Tapi Ryusui ini adalah tipe orang yang memiliki kepribadian yang buruk. Dia suka menghamburkan uang dan juga terkadang memiliki niat yang jahat. Kemudian Minami, Taiju, Kohaku, dan Nikki, mereka berdebat apakah akan membangkitkan orang seberbahaya ini. Tapi di belakang mereka, Senku diam-diam sudah menuangkan cairan pembangkit ke patung Ryusui. Senku sambil tertawa berkata, "Huhuhu, yang terpenting adalah kemampuannya." Kemudian orang bernama Nanami Ryusui ini bangkit. Setelah bangkit, Ryusui berkata, "Haha, akhirnya aku kembali. Sekali lagi dunia ini akan menjadi milikku." Oke, itu tadi Dr. Stone Season 3 episode 1. Akhirnya kita diperlihatkan tokoh baru, Nanami Ryusui. Apakah dia akan menjadi rekan atau malah menjadi musuh yang baru? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.